Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, tolong saya mau share screen ini. Tolong disetting dulu supaya saya bisa share screen. Sudah? Ya, Afan, sebentar, Ustaz. Ayo. Taib. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa muqaddimat, beberapa pendahuluan berkenaan dengan ilmu hadis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Qala al-musannif al-imam Ibn al-Mibrid rahimahullahu ta'ala, ahlu hadzal ilmi qassamuhu ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Nah, ini sudah kita sebutkan bahwasanya ini merupakan taqsimul hadis bi'tibar al-qabul war-rad. Dari sudut pandang diterima atau ditolaknya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dan dalam pembahasan hadis sahih ini beliau menyebutkan 3 pembahasan. Yang pertama, ta'rifus sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, fas-sahihu mattasala sanaduhu wa adulat naqalatuhu. Sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan adil para penukilnya. Naqalatuhu yakni ruwatuhu, para perawinya. Nah, as-sanad adalah silsilatul ruwat al-musilatu ilal matni. Ya, as-sanad adalah silsilatul ruwat al-musilatu ilal matni. Ini as-sanad. As-sanad atau juga disebut oleh sebagian ulama dengan nama al-isnad. Ya. As-sanad atau al-isnad adalah mata rantai perawi, silsilah ruwat. Mata rantai perawi yang mengantarkan menuju ke matan. Sementara al-matnu adalah mantaha ilaihi as-sanadu minal kalam. Sementara sanad adalah kalam yang sanad berakhir padanya. Yakni di akhir sanad itu ada kalam. Ada kalam. Ya, ma'ruf ya untuk sanad dan matan. Masalan Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya ya dengan sanad masalan haddatsana, kita ringkas saja. Haddatsana Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Qala haddatsana Humaid. Ya, qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqul anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masalan qala, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan seterusnya. Nah, ini sanad dalam Sahih Bukhari ya, sanad sulasiyat beliau. Ini antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hanya 3 orang perawi. Ini sanad tertinggi dalam Sahih Bukhari. Nah, sulasiyat maksudnya. Maka di sini Al-Bukhari ingin sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mata rantai perawi yang menyampaikan Al-Bukhari ataupun kita sebagai pembacanya, yang membaca Sahih Bukhari dalam hal ini, sampai kepada Nabi SAW, itu yang dinamakan matan. Maka matan adalah 6. Mulai dari Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari sampai Anas bin Malik. Nah, di mana sahabat dalam hal ini termasuk dalam lingkaran sanad, termasuk dalam mata rantai sanad. Ya, walaupun sahabatnya sendiri tidak perlu diperiksa, berbeda dengan
rawi-rawi mulai dari guru mukharrij sampai tabi'in harus diperiksa bagaimana hafalannya, bagaimana adalahnya. Sahabat tidak perlu diperiksa. Hanya saja sahabat dimasukkan dalam lingkaran sanad karena berhubungan. Misalnya nanti dalam hadis mursal akan datang nanti penjelasannya. Nah, sementara ucapan yang sanad berakhir padanya, ya, itu adalah ini bahwa Nabi SAW qala, maka ini namanya matan. Ini namanya apa? Al-matan. Taib. Saya kira jelas ya, ma'ruf as-sanad wal matnu. Adapun mukharrij sendiri, Al-Bukhari itu tidak masuk dalam kategori sanad karena beliau periwayatnya kan begitu. Beliau periwayatnya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, kita jelaskan dulu apa yang disebutkan oleh penulis bahwa as-sahih, hadis sahih ya, adalah matta sola sanaduhu wa adulat naqalatuhu. Hadis yang sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Taib. Kapan sebuah sanad dikatakan bersambung? Kapan sebuah sanad dikatakan bersambung? 6. Suatu sanad dikatakan bersambung, ya. Ittisalus sanad, ya. Dikatakan sanad itu bersambung jika idza rawa, ya. Idza rawa kullu rawin atau idza rawa rawin amman fauqahu bi ahadi atau bi ihda. Nah, itu bi ahadi turuq at-tahammul as-sahihah. Nah, jadi sebuah sanad dikatakan bersambung kalau seorang perawi meriwayatkan dari orang di atasnya, ya, amman fauqahu, yakni siapa yang berada di atasnya dalam hal sanad. Yang dimaksud dengan di atasnya adalah ini nih di atas ya. Nah, misalnya Abdullah Al-Ansari, di atasnya adalah Anas, Humaid, di atasnya Humaid adalah Anas. Jika seorang perawi meriwayatkan dari orang di atasnya, afwan sebentar. Taib. Jika seorang perawi meriwayatkan dari orang di atasnya dengan bi'ahadi, dengan salah satu dari cara-cara tahammul yang sahihah. Tahammul artinya proses mengambil ilmu dari guru. Ya. Apakah dengan cara mendengar, jadi tahammul itu belajar. Lawannya tahammul atau pasangannya tahammul ada. Sama huwa ma'ruf. Nah, jadi cara tahammulnya harus sahihah. Kapan tidak sahihah, maka dianggap sanadnya tidak bersambung. Nah, cara tahammul yang sahihah, saya insyaallah di akhir-akhir kitab nanti akan ada dijelaskan, ada mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ya. Ada yang mengatakan 9. Nah, jadi cara tahammul yang sahih macam-macam. Imma guru yang membaca, murid yang mendengar, ya, ini namanya at-tahdits, ataukah murid yang membaca, guru yang mendengar, ini namanya al-ard, sayati, ataukah guru menulis dikirimkan kepada murid, ya, dikirimkan kepada murid, ini untuk kamu, ya, itu juga turuk sahih walaupun tidak mendengar tapi tulisan, ya, ataukah dengan sekedar pembolehan, namanya ijazah, ya, ijazah, murid tidak membaca, guru tidak membaca, tidak pernah bertemu keduanya, ya, tidak pernah bertatapan muka, cuman dituliskan oleh si guru, saya mengijazahkan, ya, kitab ini kepada kamu, maka ini sudah dianggap bersambung. Kenapa? Karena ijazah, sebagaimana yang akan datang nanti, ini termasuk turuk tahammul yang sahihah, menurut pendapat jumhur ulama. Jelas sampai sini ya. Jadi tidak mesti dikatakan ittisalus sanad kalau dia mendengar, ya, atau harus bertatap muka dan seterusnya, apalagi di zaman sekarang tentunya.
Jelas sampai sini. Maka yang jadi patokan sebuah sanad dikatakan muttasil kalau antara dia dengan gurunya bersambung dengan metode tahammul yang sahihah di kalangan para muhaddisin. Taib, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua kata beliau rahimahullahu taala wa adulat naqalatuhu, dan para perawinya adil. 6. Al-adalah, seorang muslim atau seorang perawi dikatakan adil dan memiliki adalah ketika terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama muslimun wa balighun wa aqilun, ya, wa ghairu fasiqin wa ghairu makhrumil muru'ah. Baik. Ini syarat seorang perawi dikatakan adil. Yang pertama dia harus muslim. Maka al-kuffar dengan semua macam jenisnya, mau kafir murtad, kafir asli, mau zimmi, muahid, musta'man, harbi, semuanya tidak ada yang adil. Ya, bukan seorang yang adil. Kemudian baligh. Ya, baligh apa namanya? Ihtilam, ya, mimpi basah, ya, ataukah sampai pada umur 15 tahun, ya, sampai pada umur 15 tahun. Baik, itu penjabarannya di fikih. Yang jelas balik. Anak as-sobi itu tidak adil, bukan adil. Ya, belum disifati dengan adalah. Baik sobinya itu sudah mumayyiz, apalagi belum mumayyiz. Baik sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz, ya, selama dia belum balik, maka dia tidak dikategorikan adil. Kemudian yang ketiga akil. Ya, akil tentunya di sini apa namanya? Baik kehilangan akal secara permanen ataukah sementara semacam pingsan, ataukah dalam bentuk naumul apa namanya? Mustagriq. Tidur lelap. Tidur lelap. Misalnya seorang dalam majelis riwayah ataukah tahdis, dia tidur. Ya. Maka selama dia tidurnya itu lelap, ya, ada patokannya, tidurnya lelap sampai bermimpi, maka selama itu dia dianggap tidak berakal. Ya. Dia tidak memenuhi kriteria adalah dalam rentan waktu dia tidur lelap di situ. Ya. Walaupun tentunya di sini tidak sampai, bukan kesana penjabaran akil di sini, ya, kita berbicara secara umum, ya, itu kan tadi situasional, ya, kondisional saja. Tapi secara umum akil, ya, ini orang yang tidak berakal baik secara permanen seperti gila maupun sementara seperti pingsan. Kemudian berikutnya wa ghairu fasik, bukan orang fasik. Ma'ruf fasik adalah orang yang melakukan kabirah, melakukan dosa besar, satu dosa besar. Ya, dan dia tidak bertobat tentunya, melakukan satu dosa besar dan dia tidak bertobat, atau terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil. Ini fasik. Nah, melakukan satu dosa besar dan dia tidak bertobat, atau terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Baik. Ini fasik namanya. Maka persyaratan seorang dikatakan adil bukan fasik. Bukan fasik. Kemudian fasik itu al-fisqu nau'an. Ya, al-fisqu nau'an. Kefasikan itu ada dua. Ada yang zahir dan ada yang batin. Ya. Atau bisa dikatakan zahir ini amali, ya. Sementara batin ini i'tiqadi. Ya. Nah, jadi ada kefasikan yang bersifat zahir atau amali, perbuatan, seperti mencuri, berzina, minum minuman keras, berbohong, dan semacamnya. Dan ada kefasikan yang batin atau i'tiqadi, ya, meyakini bahwa apa namanya? Firman Allah Ta'ala itu, ya, apa namanya? Tidak dengan suara yang terdengar, ya, meyakini bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari kekal dalam neraka, seperti bid'ah khawarij dan semacamnya. Ya. Ini bid'ah kefasikan i'tiqadi. Nah, yang dimaksud dalam kalimat ini ghairu fasik, yang dimaksud dengan fasik di sini adalah zahir, kefasikan zahir saja. yakni ghairu fasik fisqan amali. Ya. Jelas sampai sini? Itu yang dimaksud di situ. Adapun fisik batin atau i'tiqadi itu tidak dipersyaratkan dalam adalah. Tidak dipersyaratkan dalam adalah.
Karena itulah sayati, insyaallah akan datang dalam pembahasannya, jumhur ulama menerima riwayat ahlul bid'ah dengan persyaratan. Jumhur ulama muhaddisin menerima riwayat ahlul bid'ah dengan persyaratan. Menunjukkan mereka tidak ada masalah menerima orang yang fasik, tapi fasiknya i'tiqadi, bukan fasik amali. Jelas sampai sini? Maka kalimat fasik di sini butuh diberikan pembatasan. Mungkin ada yang bertanya, kan kriteria adalah tidak fasik, tapi kok para ulama menerima riwayat ahlul bidah? Kita katakan fasik yang tidak diterima adalah fasik amali atau zahir. Nah, berikutnya ghairu makhrumil muru'ah, bukan orang yang tercoreng nama baiknya. Yakni al-muru'ah ini bukan melakukan sesuatu yang haram. Ya, tapi kadang hal tersebut makruh atau malah mungkin mubah, tapi untuk kriteria seorang perawi itu mencoreng nama baiknya kalau dia lakukan. Ya. Masalan yang ma'ruf disebutkan dari Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah, beliau datang ke seorang muhaddis untuk mengambil hadis, kemudian dia lihat dia kencing berdiri, pulang, tidak jadi dia ambil riwayatnya. Nah, ini wallahu alam tentang mazhabnya Syu'bah rahimahullah apa dalam hal ini. Tapi kalau kita pandang dari sisi bahwa kencing berdiri itu boleh dan Nabi SAW pernah melakukannya, maka ini bisa diarahkan kepada makna itu menurut Syu'bah makhrumul muru'ah, tidak layak dilakukan. Tidak layak dilakukan. Jelas sampai sini? Ini taujih aja ya, tidak pasti seperti itu alasannya Syu'bah rahimahullah, tapi itu bisa dianggap sebagai makhrumul muru'ah di suatu tempat. Maka ini makhrumul muru'ah kembali kepada adat. Ya. Di suatu tempat, adat suatu tempat bisa jadi itu perbuatan dianggap tidak layak. Masa ada ustadz seperti itu? Masa ada ustadz keluar pakai singlet doang, ya kan itu? Atau pakai celana buntung, itu tidak layak. Itu namanya makhrumul muru'ah. Walaupun tidak berdosa atau menutup aurat semuanya, ya, tidak ada aurat yang kelihatan. Tapi pakaian seperti itu bukan pakaian penuntut ilmu, apalagi pakaian pengajar gitu. Ya sampai sini. Ada santri pakai apa misalnya, pakai pet, kacamata, ini pakai kalung ya. Atau anggap bukan kalung ya, ya, atau pakaian-pakaiannya. Ya, kita katakan ya pakai pet tidak ada masalah. Ya, silakan pakai pet. Cuman untuk penuntut ilmu misalnya ya, di sebuah tempat itu tidak dianggap layak, maka jangan dilakukan. Itu makhrumul muru'ah. Ini pandangan apa namanya al-marwah dalam bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia, marwah. Itu mencoreng marwahnya. Nah, maka masalah muru'ah ini kembali kepada selain kepada syariat tentunya, referensi utama marwah adalah syariat. Baru kemudian dilihat adat suatu tempat, apakah itu dianggap layak atau tidak. Ya, walaupun demikian, ya sebagian muasirin seperti Syekh Abdul Hasan ya menyebutkan dalam sebagian kitab beliau, seingat saya di Syarah Baiquniyah juga beliau sebutkan bahwa secara tatabbu wal istiqra tidak ditemukan ya adanya perawi yang didoifkan hadisnya hanya gara-gara makhrumul muru'ah. Biasanya itu berbarengan dengan lain. Misalnya makhrumul muru'ah plus fasik atau makhrumul muru'ah plus hafalannya jelek. Nah, itu ditolak. Ya, ditolak. Ya. Jelas sampai sini. Walaupun demikian, ya ini dipersyaratkan oleh para ulama dan apa yang beliau katakan juga saya wallahu alam tentunya karena itu terbatas pada survei tentunya bukan survei, penelitian terhadap rawi-rawi yang doif, apakah ada yang didoifkan gara-gara makhrumul muru'ah atau tidak. Tapi ini persyaratan yang disebutkan oleh para ulama ya dan tetap berlaku. Taib, ini kriteria adalah ada 5 ya, muslim, balik, akil, ghairu fasik dan ghairu makhrumul muru'ah. Kemudian untuk proses transmisi ilmu ya, itu ada 2 istilah yang butuh kita ketahui. Yang pertama at-tahammul dan yang kedua al-ada. At-tahammul itu dari sisi seorang murid. Tahammul, seorang murid menerima ilmu dari gurunya. Maka si murid ini dikatakan sedang melakukan proses tahammul. Sementara si guru ketika mengajarkan kepada muridnya atau membaca hadis-hadis atau riwayat kepada muridnya, maka ini namanya ada. Yani ketika guru sedang membaca hadis, murid mendengar, ini proses dinamakan adaan. Dia menyampaikan. Jelas ya? Nah, dalam tahammul itu yang dipersyaratkan adalah akil. Ya, yang dipersyaratkan adalah akil.
Nah, yang penting berakal. Sementara al-ada itu dipersyaratkan semuanya. Muslim, kemudian apa? Baligh, kemudian akil, kemudian ya semuanya lah ya, semuanya. Nah, jadi dalam proses ada dipersyaratkan semuanya. Artinya apa? Dalam proses menerima hadis, menerima ilmu, seorang tidak mesti muslim, dia kafir, syah, dia tahammul. Sebagaimana sahabat siapa? Jubair ibnu Mut'im mendengar Nabi SAW membaca surah Maghrib dalam sholat Maghrib dengan surah Tur. Itu beliau dengar ketika masih kafir. Jadi tahammulnya ketika kafir. Namun ketika beliau sampaikan sudah muslim. Artinya apa? Tidak ada masalah seorang kafir menerima ilmu, tapi kapan dia sampaikan ilmu tersebut dia masih kafir, baru tidak diterima, tidak syah adanya. Ya, dia nanti boleh sampaikan kalau dia sudah muslim. Ya, maka dia dianggap apa? Tahammulnya syah. Kenapa? Karena Islam bukan persyaratan tahammul. Jelas sampai sini? Ya. Muslim tidak dipersyaratkan tahammul itu harus muslim. Tapi dalam ada muslim Islam dipersyaratkan. Makanya tidak boleh dia sampaikan ilmu kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua balik. Ya. Balik ini yang dipersyaratkan dalam tahammul adalah at-tamyiz. Ya, al-mumayyiz. Ya. Jadi berakal, akil, jelas sampai sini ya, akil. Kalau ada anak kecil belum berakal menerima riwayat, ya syah. Tapi kalau dia sampaikan ke orang lain dalam keadaan dia juga belum balik, tidak syah. Karena dalam ada dia persyaratkan al-akal. Al-balik, al-bulug. Nah, tapi kalau dia menerima ilmu ketika sudah mumayyiz, ingat persyaratan tahammul harus mumayyiz, tidak boleh dibawanya mumayyiz. Ya. Kalau dia menerima ilmu dalam keadaan mumayyiz dan menyampaikan ilmu juga dalam keadaan mumayyiz, maka adanya tidak syah, walaupun tahammulnya syah. Kalau dia menerima ilmu dalam keadaan mumayyiz dan menyampaikannya ada ketika sudah balik, maka ini syah. Dan ini warid ya, beberapa sahabat dalam masalah ini. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan tentang hadis apa itu? Yang beliau membawa onta di tengah-tengah orang sholat, dikatakan dalam riwayat, waqadna haztul ihtilam. Saya sudah hampir balik. Ya, ini belum balik. Ya, belum balik. Dan juga hadisnya Mahmud Ibnu Labid itu, bahwa beliau masih bisa mengingat majjaha Rasulullah SAW fi wajhi. Ya. Nah, jadi persyaratan tahammul harus mumayyiz. Mumayyiz itu para ulama berbeda pendapat dalam usia tamyiz. Ya, dalam pembahasan fikih kan 7 tahun ya. Ya. Atau sebagian mengatakan kalau sudah bisa membedakan kuda dengan keledai. Nah, itu sudah bisa dikatakan mumayyiz. Sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, itu mumayyiz. Nah, dan saya insyaallah taala pembahasan dalam pembahasan tahammul bahwa kebanyakan ulama memberikan batasan takribi 5 tahun. Artinya begini, kalau ada anak kecil dibawa ke majelis 5 tahun, ya, normalnya mumayyiz, ya. Maka ketika dia ikut majelis tersebut, maka syah tahammulnya. Karena itulah para ulama dari zaman dahulu ya membawa anak-anak mereka ke majelis, ya. Sehingga ketika dia sudah dewasa, ya, sudah meninggal gurunya, dia memiliki sanad yang tinggi. Kadang mereka memintakan ijazah untuk anak-anaknya, ya, dari gurunya, sehingga anaknya itu satu tingkat dengan dirinya. Otomatis ketika dia sudah dewasa, anaknya akan memiliki sanad yang tinggi. Ya. Persyaratannya adalah mumayyiz. Dan ini ma'ruf dalam hadis musalsal bil awwaliyah, ya, dan saya insyaallah. Nah, jadi ketika ada anak kecil 5 tahun, misalnya bapaknya mengatakan, ya Syekh, ini anak saya 5 tahun ikut majelis, dia juga dengar hadis tadi, maka ini dianggap syah tahammulnya. Walaupun mungkin sambil main-main, ya, tidak duduk mendengar, dia mendengar terus main-main lagi, dia dengar kemudian nangis dan semacamnya. Ini dianggap di zaman mutaakhirin hal tersebut di yusamahu fihi. Ya. Maka ketika dia sudah dewasa, tahammulnya syah, tapi ketika dia mau sampaikan, dia harus dalam keadaan balik. Adapun yang belum mumayyiz, ya, masih kecil, masih 4 tahun, 3 tahun masalah, maka ini tidak syah tahammulnya sama sekali. Jelas sampai sini?
6. Walaupun nanti akan datang penjelasan detailnya dalam masalah ijazah. Berikutnya fasik. Goiru fasik itu hanya dipersyaratkan pada ada. Kalau tahammul kan jelas kafir saja boleh, apalagi cuman fasik. Kafir saja boleh tahammul, apalagi cuman makhrumul muru'ah, lebih boleh lagi kan begitu. Cuman ketika dia ada, dipersyaratkan tidak boleh fasik dan tidak boleh makhrumul muru'ah. Jelas sampai sini ya? Taib, saya kira ini penjelasan berkenaan dengan al-adalah, ya, berkenaan dengan al-adalah. Walaupun saya ati biidnillahi ta'ala ya di akhir-akhir pembahasan ya tentang masalah adalah ini, atau akan datang penjelasan tambahannya tentang adalah ini. 6. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa ikhtalafu fi ishtirati dhabti rawi lahu wa salamatul hadithi minasyududzi wal illati lahu. Para ulama berbeda pandangan mengenai persyaratan dhabtur rawi lahu. Apakah dipersyaratkan rawi itu harus punya dhabat atau tidak? Dan dipersyaratkan apakah hadis tersebut harus selamat dari syadz dan illah atau tidak. Taib. Ini pembahasan berikutnya masalah dhabtur rawi. Nah, di sini ada sedikit muskilah karena Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengutip ijma' para ulama bahwa kriteria hadis sahih itu memenuhi 4 perkara. Ma'ruf ladaikum, sudah ma'ruf saya kira. Yang pertama adalah apa? Adalatul ruwah atau ittisalus sanad, kemudian adalatul ruwah, kemudian dhabtur ruwah, kemudian ghairu syadz dan ghairu muallal. Ini dikutip ijma' akan persyaratan hadis sahih harus memenuhi 5 kriteria, yaitu ittisalus sanad, kemudian adalatul rawi, kemudian adalatul ruwat, kemudian dhabtur ruwat, dhabat akan kita bahas, kemudian ghairu syadz dan hadisnya ghairu syadz dan ghairu muallal. Nah, sepakat ahlul hadis akan definisi hadis sahih, dipersyaratkan 5-5-nya. Lantas mengapa di sini Ibnul Mibrid rahimahullahu taala mengatakan ikhtalafu fi ishtirati dhabtir rawi lahu. 6. Wallahu taala alam bisawab. Kemungkinan yang beliau maksud di sini bukan asal dhabatnya. Bukan asal dhabatnya, karena saya kira semua ulama sepakat namanya kalau mau menjadi periwayatan itu harus punya dhabat. Jelas sampai sini? Harus punya dhabat. Tidak boleh tidak. Jelas sampai sini? Jadi ada kemungkinan yang beliau maksud di sini dipersyaratkan dhabtir rawi lahu, yakni dalam hal kadar dhabatnya. Ya, kadar dhabatnya. Kadar dhabitnya bagaimana? Ya. Mungkin ada yang mengatakan kadar paling minimal dhabit itu diterima sampai sini. Ada yang mengatakan di atasnya, mungkin ada yang mengatakan di bawahnya. Mungkin ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala, wallahu alam bisawab. Iya. Karena ya ma'ruf bahwa dhabat itu sepakat para ulama muhaddisin akan persyaratannya. Atau mungkin juga yang dimaksud di sini, wallahu alam, ini ihtimal yang kedua. Mungkin juga dhabat yang dimaksud di sini terbatas pada hafalan. Terbatas pada hafalan semata-mata. Sehingga maksudnya ada sebagian ulama yang tidak membolehkan periwayatan melalui kitab, harus pakai hafalan. Ya, kalau ini yang beliau maksud dan memang ditemukan ulama yang mengucapkan pendapat seperti itu, maka ini lahu wajuhu, ya, bisa masuk seperti itu. Wallahu alam bisawab. Saya tidak mengetahui ya, belum pernah dengar. Bisa jadi ada, cuman saya belum pernah dengar. Ada pendapat ulama yang tidak membolehkan periwayatan melalui kitab, harus pakai hafalan. Ya, ini wallahu alam tentang masalah ini. Kalaupun pakai kitab tetap harus pakai hafalan. Saya wallahu alam kalau ada yang berpendapat seperti ini. 6.
apalagi di zaman-zaman mutakhirin ketika hafalan itu sudah banyak berkurang dengan sanad yang semakin panjang, ya. Apakah ada yang berpendapat seperti itu? Wallahu alam. Tapi intinya ma'ruf bahwa dhabat itu dipersyaratkan bittifaq dengan kesepakatan muhaddisin. Jelas ya. Jadi kalam beliau di sini mungkin dua kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud mereka berselisih atau berbeda pandangan mengenai dhabtur ruwat, yakni bukan asal dobatnya, tapi kadar dobatnya yang diperselisihkan. Berapa dobat paling minimal, sampai mana dobat minimal seorang rawi diterima. Ya, jadi adapun asal dobatnya, semua sepakat harus ada dobat. Mana ada perawi tidak ada dobatnya. Jelas sampai sini. Jadi mungkin yang diinginkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala kemungkinan yang pertama tadi, yaitu mereka tidak ikhtilaf dalam masalah dobat asal dobatnya, tapi mereka ikhtilaf dalam kadar dobatnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya ini min India dari tambahan saya sendiri. Kemungkinan yang kedua, mungkin saja yang beliau maksud di sini adalah dobtul sadar saja, hafalan saja. Ya. Nah, dan ini bisa diterima kalau memang ada ulama yang memandang tidak boleh meriwayatkan dari kitab, harus pakai hafalan. Kalaupun pakai buku, tetap patokannya adalah hafalan. Kalau ada ulama berpandangan seperti itu, maka taujih yang kedua tadi bisa masuk. Ya, taujih yang kedua bisa masuk. Wallahu alam bisawab. Adapun persyaratan tidak boleh syad dan tidak boleh ada illat, ini seingat saya merupakan pendapat sebagian usuliyin yang tidak mempersyaratkan itu, tidak mempersyaratkan hadisnya. Pokoknya kalau ada hadis terpenuhi sanadnya bersih, biar dia menyelisih hadis lain tetap syah, gitu, tetap sahih. Jadi mereka tidak mempersyaratkan adanya, tidak mempersyaratkan dinafikannya syudzud, dan mereka juga tidak mempersyaratkan dinafikannya illat. Jadi mereka hanya memandang hadis berdasarkan sanad itu saja, tidak dengan dibandingkan dengan sanad yang lain ketika ada penyelesaian dan seterusnya. Ini pendapat sebagian usulin. Seingat saya wallahu alam bisawab. Kalau yang itu syah, ada khilaf. 6. Ala kulli hal sekarang kita bahas mengenai dhabtur rawi. 6. Ad-dhabtu kata para ulama seperti Yahya bin Ma'in atau Ali bin Madini mengatakan ad-dhabtu dhabtan. Ya, ad-dhabtu dhabtan. Ada dua jenis dhabt. Yang pertama as-sadr, dhabtus sadr, dan yang kedua al-kitabah. Ya. Dhabtus sadr dan yang kedua apa? Al-kitabah. Dhabtul kitab. Ya. Apa itu dhabtus sadr? Dhabtus sadr ya kalau bahasa bebasnya hafalan yang kuat. Dobat di dalam dada. Hafalannya kuat. 6. Dhabtus sadr adalah sebuta ma sami'ahu atau labas. Ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi matasya. Nah ini. Jadi seorang dikatakan dhabat sadar kalau ma sami'ahu, apa yang didengar berupa ilmu itu subut di dalam dadanya. Kokoh dalam dadanya. Tertancap dalam dadanya. Bagaimana, apa indikatornya? Indikator seorang hafalannya itu tertanam, yaitu dia bisa keluarkan hafalannya matasya, kapan dia perlukan, tanpa perlu lihat lagi catatannya, tanpa butuh merojaah lagi dan seterusnya. Itu dikatakan sabit. Ya, ibaratnya kayak seorang ya seperti baca apa? Baca Al-Fatihah lah. Al-Fatihah orang juga bisa biar melamun juga bisa gitu. Maksudnya tetap dia bisa baca. Nah, kenapa? Karena sudah dhabtus sadarnya sudah tinggi gitu ya dalam surah Al-Fatihah maksudnya. Ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi kapan dia duduk-duduk kemudian datang muridnya, "Syekh, tolong bacakan ini." Dia bacakan saat itu juga ya. Ya Syekh, ada minta fatwa dalam permasalahan ini, dia mengatakan oh pendapat mazhab ini seperti ini, dalilnya ini. Dia bisa keluarkan saat itu juga, itu namanya berarti masalahnya sudah dia hafalkan dengan dhabtus sadar. Jelas sampai sini? Yang kedua adalah dhabtul kitab. Apa itu dhabtul kitab? Siyanatuhu ladaihi. Ya. Saya lupa ibaratnya. Dhabtul kitab adalah
seorang menjaga bukunya. Jadi ketika dia berguru, karena dia tidak punya hafalan yang kuat, dia perbagus catatannya. Dia rapikan catatannya. Dan nanti insya Allah di akhir-akhir pembahasan, di akhir kitab akan ada juga pembahasan tersendiri tentang itu. Tentang bagaimana adab dalam menulis bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi dia menjaga buku hadisnya, buku riwayatnya atau buku ilmunya, ya, buku ilmunya, dia jaga baik-baik. Jangan sampai ada yang datang terus tambahin hadis di dalam bukunya. Jangan sampai dia sedang baca bukunya, dia buka, setelah itu dia pergi dalam keadaan tidak tertutup. Nanti ada kotoran cicak jatuh, jadi tambah titik satu, ya. Asalnya tobarzad menjadi tobarzaz, misalnya gara-gara ada titik muncul satu, salah baca dia, ya, dan semacamnya. Tidak sampai sini, dia harus jaga dengan baik bukunya tersebut, ya. Kemudian eh, apa namanya? Dia harus muqabalah. Dia harus apa? Muqabalah. Apa itu muqabalah? Yakni dia mencocokkan isi hadisnya atau isi bukunya dengan buku gurunya. Itu namanya muqabalah. Ya, muqabalah. Nah, misalnya kalau di zaman sekarang kita kalau mau meriwayatkan sebuah buku dari syekh, misalnya anggaplah kita mau meriwayatkan Ajurromiyah dari seorang guru. Ya, maka kita sayang sama guru kita. Syekh, antum dulu ketika mengambil Ajurromiyah dari gurunya antum pakai nuskho apa? Atau pakai kalau sudah dicetak pakai toba apa? Ya, toba apa? Maka kita baca dari situ, bukan gurunya misalnya mendengar dari gurunya pakai tobaah Hindi, kita datang ke guru pakai bawa tobaah yang lain masalah, maka akan terjadi perbedaan manuskrip. Nah, maka yang seperti ini tidak dianggap muqabalah dengan nuskho gurunya. Nanti kalau di zaman sekarang, kalau di zaman dahulu berarti kalau dia sudah tulis hadis, jadi kan gurunya mengimla hadis-hadisnya, dia tulislah di bukunya. Nah, setelah selesai dia harus kadang syekhnya yang memberikan atau dianya. Kalau dia misalnya murid dekat gurunya, maka datang ke gurunya, syekh ini hadis-hadisnya tolong dilihat. Benar nggak semua ini? Sebetulnya ada yang keliru. Kalau syekhnya sudah periksa semua, atau kalau syekhnya tidak ada waktu, dia bilang, nih buku hadis saya, kamu cek sendiri. Ya, ada yang keliru, perbaiki punyamu. Harus sesuai dengan hadis-hadis yang saya dengar dari guru saya. Saya sudah tuliskan semua hadis-hadis saya, dan saya sudah muqabalah hadis saya ini kepada guru saya. Benar semuanya. Maka kamu juga harus seperti itu. Ya. Atau kalau bukan sama gurunya, dia cari teman-teman belajarnya yang senior, yang terpercaya, yang sikoh. Dia bilang, coba lihat bukumu, catatanmu, saya mau cocokkan dengan hadis-hadis saya. Itu namanya muqabalah. Jelas sampai sini? Ya. Jadi dia harus muqabalah, dia jaga, dia muqabalah hadis-hadisnya, sampai suatu saat dia menyampaikan kepada muridnya. Ya, sampai suatu saat dia menyampaikan kepada muridnya. Jelas sampai sini ya? Kapan tidak terpenuhi seperti itu, maka tidak syah. Ya, tidak dianggap dia memiliki dhabtul kitab. Tidak dianggap dia memiliki dhabtul kitab. Taib. Ayat. Si'anatul ladaihi mundu sami'ahu. Sami'a minhu. 6. Wa sahhahu ila ayyu'addiya minhu. Itu ya. Fan. Jadi dia mentashih. Jadi dia menjaga bukunya itu mundu sami'a minhu, sejak dia mendengar darinya. Ya. Kemudian wasahhahu, dia membenarkan isi catatannya, isi bukunya, sampai, dan itu dilakukan semua ini penjagaan, muqabalah, tashih, sampai dia menyampaikan nanti kepada muridnya. Jelas sampai sini? Walaupun ini di zaman mutaakhirin, di zaman-zaman belakangan, ini sebagian ulama mengatakan sudah sudah dilonggarkan. Walaupun tetap yang paling aula adalah nuskho kita sama seperti nuskho yang guru kita dengar dari gurunya, sehingga bersambung sampai ke penulis kitab, seperti itu. Ya, walaupun belakangan ini syarat agak dilonggarkan oleh para ulama, ya, oleh para ulama di zaman ini, di zaman-zaman belakangan dilonggarkan tentang masalah ini. Mereka mengatakan boleh kamu membaca dari gurumu dengan nuskho yang berbeda, dengan cetakan yang berbeda, tapi kalau gurumu memberikan
memberikan perbaikan, yang benarnya lafaz ini ya kamu perbaiki yang di buku catatanmu itu, perbaiki lafaznya. Jangan ikuti yang tercetak di buku, tapi ikuti apa yang disebutkan oleh guru. Karena mungkin dia memegang nuskho yang dia baca dari gurunya, yang saya baca dari guru saya seperti ini. Sudah, kalau di cetakan yang kita pakai, misalnya satunya pakai cetakan nuskho Tobai Hindi ya, cetakan India, dia bawa cuma cetakan DKI Indonesia misalnya, ya, atau cetakan Darul Fikr, ya, kemudian ternyata berbeda, maka dia harus rubah yang di catatan dia di buku cetak dia, ya. Nanti ketika dia mau sampaikan ke gurunya, ke muridnya, jangan sampaikan yang tercetak, tapi pembenaran dari gurunya yang disampaikan. Jelas sampai sini? Walaupun ikhtilafun nusakh di kalangan mutaakhirin seperti tadi dibolehkan dan semuanya bisa ditutupi dengan adanya ijazah. Sebagaimana ya, yang akan disebutkan nanti insyaallah taala, bahwa ijazah itu di antara fungsi ijazah dalam kitab bukan hanya sekedar apa, tapi untuk melebur menutupi kekurangan perbedaan nuskhah, ya, perbedaan nuskhah. Baik. Ini Dhabtus Sadar dan Dhabtul Kitab. Nah, di kalangan para ulama terdahulu ada 3 jenis ulama. Ada yang seumur-umur belajar itu tidak pernah mencatat, hanya mengandalkan Dhabtus Sadar. Misalnya kayak Syu'bah Ibnul Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan juga Waqi Ibnul Jarrah, ya, maka katabtus sauda alal bayda, tidak pernah menulis hitam di atas putih, menghafal saja. Nah, dan ada juga ulama yang hafalannya kurang bagus, tapi dia punya kitab yang sahih. Ya, dia punya kitab yang sahih, maka ini juga diterima. Diterima kalau dia meriwayatkan pakai bukunya. Dalam majelis tahdits, dia bawa bukunya, dia baca atau muridnya yang baca, ya, di mana muridnya sudah pernah menyalin isi kitabnya dia. Maka dia tinggal cek, cocokkan. Karena kalian hafalannya kurang kuat. Nah, rawi-rawi yang seperti ini, yang hanya punya dhabtul kitab dan tidak punya dhabtul sadar, kapan dia meriwayatkan dari hafalan, jelas sampai sini, kapan dia meriwayatkan pakai hafalan, maka doif hadisnya. Tidak diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan pakai buku, dia sahih hadisnya, sikoh. Jadi dia sikoh ketika pakai buku, dan doif ketika pakai hafalan. Kenapa? Dia hanya punya dhabtul kitab. Yang diberikan contoh dalam hal ini, walaupun tidak secara mutlak ya, tapi ini diantara contohnya, seperti Ma'mar bin Rashid rahimahullahu ta'ala, guru dari Abdul Razak. Ya. Beliau ketika belajar ketika tinggal di Yaman, ya, dia bawa semua buku-bukunya. Nah, suatu ketika beliau akhirnya menetap. Dia awalnya orang Basrah, kemudian Yaman, rihlah ke Yaman, ya, kemudian sampai ke sana, menikah sama orang sana, kemudian tinggal di Yaman. Ya, Ma'mar bin Rashid Abu Urwah rahimahullahu taala. Ketika sampai di sana, ya, dia menetap, buku-bukunya ya semua di sana. Suatu ketika beliau pulang ke Basrah. Nah, ketika sampai di Basrah, beliau memberikan majelis tahdits. Ada banyak orang yang meriwayatkan darinya ketika di Basrah. Nah, setelah itu dia pulang kembali. Kata para ulama mengatakan, hadis-hadisnya Ma'mar bin Rashid ketika di Basrah itu bermasalah. Kenapa? Karena ketika di Basrah beliau mentahdits dari hafalannya. Dia tidak bawa buku-bukunya, buku hadisnya. Karena itulah ditemukan banyak hadis-hadis mungkar dalam riwayat Ahlul Basrah kepada Ma'mar. Ya, disebutkan ilatnya oleh para ulama, di antara sebabnya karena beliau tidak membawa buku-bukunya ke Basrah ketika itu. Maka ini contoh, ada sebagian ulama yang walaupun tidak secara mutlak Urwah rahimahullahu taala lemah hafalannya ya, cuman ini contoh bagaimana perbedaan atau adanya perbedaan seperti ini. Para ulama membedakan status seorang yang dia bawa bukunya dengan tidak, di mana dia ketika tidak pakai bukunya hafalannya fihi syai', pada dobatnya, pada dhabtus sadarnya fihi syai', dan kalau dia pakai bukunya dia thiqah. Jelas sampai sini ya? Taib. Dan wa khairul umuri ajma'uha, gitu ya. Sebaik-baik urusan adalah yang menggabungkan keduanya. Kita sitir sedikit. Nah, jadi yang paling bagus adalah menggabungkan keduanya. Dhabtus sadar, dia punya hafalan yang bagus dan tetap pakai kitab. Ya, tetap pakai kitab. Dan inilah kebanyakan jumhur muhaddisin seperti ini. Bukhari. Kita tahu bagaimana hafalan Bukhari rahimahullah, tapi beliau tetap menuliskan hadis-hadisnya dalam karya tulisnya. Sahih Bukhari, ya, Al-Adabul Mufrad, dan karya tulis ajza beliau, ya. Juz' Raf'ul Yadain, Juz' Al-Qira'ah khalfal Imam, ya, kemudian Tarikh Al-Kabir dan seterusnya.
Muslim juga demikian, punya karya tulis, padahal hafalannya bagaimana? Ya ashab kutubus sittah lah, atau bahkan ashab kutubut tis'ah, Imam Ahmad bagaimana? Ya, Imam Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi rahimahullah, Imam Malik, jelas bagaimana? Mereka semua punya dhabat yang kuat dan mereka juga punya menuliskan hadis-hadisnya dalam buku. Ya, karena kata para ulama al-hifdzu khawan, hafalan itu adalah pengkhianat. Maka dalam majelis tahdits yang paling aula adalah seorang guru menggabungkan dua-duanya. Dia hafal isi bukunya, sehingga dia tidak tergantung dengan bukunya. Bukunya kenapa-kenapa, misalnya dia tidak bawa, tetap dia punya dhabtus sadar. Tapi yang paling aula menggabungkan keduanya. Itu lebih aman dari kekeliruan, namanya juga hafalan. Ya. Nah, dan juga lebih menghindarkan dari, ya walaupun kita tidak globalkan tentunya, tapi ini lebih menjaga keikhlasan. Lebih menjaga apa? Keikhlasan. Jelas sampai sini? Imam Ahmad rahimahullahu taala bersamaan dengan kekuatan hafalan beliau, kata sebagian murid-muridnya, kami tidak pernah melihat Ahmad membacakan hadis dalam keadaan tidak bawa buku, selalu bawa buku. Jelas sampai sini ya? Iya, selalu dalam buku. Padahal kuat hafalan beliau bagaimana? Maka yang paling afdal adalah menggabungkan keduanya. Dan yang paling merugi adalah tidak ada dua-duanya. Nah, gitu. Sudah hafalannya pas-pasan, mencatat malas juga, ya. Ini mau ngapain? Ya, ikut kajian maghrib isya, ikut daurah, bahkan mondok misalnya. Ya, hafalnya pas-pasan, catatnya juga malas-malasan. Ini mau ngapain? Ya. 6. Ini yang paling merugi. Tidak punya daftar sadar, daftar kitabnya juga acak-acakan. Ya. Pergi mencatat. Ya, di zaman dahulu tidak ada kertas, wajar ya, di pelepah korma atau di kulit di mana. Sekarang kertas banyak, buku banyak, ya, catatannya dia di satu kertas dilipat, ya. Padahal buku banyak. Dia cuma bawa kertas dilipat 4, ditulis di sini, nanti tampil di rumah nanti nggak tahu kemana. Ini tidak daftar kitab, tidak menjaga catatannya. Ya, nggak menjaga apa catatannya. Yang seperti ini apa namanya? La yufrahu bihi, ya. 6. Maka ini yang paling afdal menghimpun keduanya. Taib. Summa qala rahimahullah. Jadi ini dhabat ya, dipersyaratkan dhabat, ya. Dan ini juga mengalami apa namanya? Pengurangan ya, persyaratan di zaman belakangan ketika sanad, karena kan yang dimaksud dengan dhabat di sini adalah menghafal sanad, bukan cuma matanya dihafal loh. Ya. Makanya di zaman ulama ketika dikatakan menghafal 1 juta hadis masalah atau menghafal 100.000, 200.000, itu 100.000, 200.000 bukan maksudnya sanadnya doang. Karena hadis Nabi SAW, bukan cuma matanya doang. Karena hadis Nabi SAW, kalau dihimpun semua matanya, itu bahkan 500.000 nggak sampai. Matanya doang ya, nggak sampai 500.000. Nah, yang sahih. Atau bahkan kalau dimasukkan yang do'if pun 500.000 tidak akan sampai. Kalau matanya doang. Tapi yang dimaksud dengan 100, 200.000 dan semacamnya, itu adalah dengan sanad-sanadnya. Jadi kalau misalnya ada satu hadis, dari 2 orang sahabat, ini sudah dianggap 2 riwayat. Dari 2 orang sahabat ini meriwayatkan darinya 5 orang. Ini sudah dianggap 5 jalan, 5 hadis ini. Padahal masih satu matan. Dari 5 ini ke bawahnya ada 30 orang. Maka ini sudah dihitung 30 hadis. Jelas sampai sini? Maka yang dimaksud di zaman ulama terdahulu ketika dikatakan menghafal hadis, yakni menghafal hadis dengan matan-matanya, setiap jalannya. Walaupun matanya cuma satu. Nah, di zaman ulama belakangan, ketika sanad itu semakin panjang, ini kemudian dikurangi, mengalami apa namanya, diberikan rukhsah dalam hal ini. Karena itulah di zaman-zaman belakangan muncullah yang namanya ijazah, ya, muncullah namanya ijazah. Ya, ini sekedar diberikan kitabnya, muncullah namanya munawalah, ya. 6. Izin dan seterusnya. Ya. Walaupun tentunya untuk munawala ada juga di kalangan mutaqaddimin, tapi maksudnya penggunaannya itu sedikit. Di zaman mutaqaddimin, transmisi ilmu itu semua dengan sama wal qiraah, itu saja. Sama qiraah. Itu sampai-sampai sebagian ulama kan tidak memperbolehkan, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak mengesyahkan yang namanya ijazah. Ya, tidak mengesyahkan namanya ijazah karena tadi di zaman dahulu itu qiraah sama. Tapi ketika di zaman belakangan, ya, ketika sanad semakin panjang, ya, kemudian hafalan juga seperti itu, maka para ulama
ya jumhur ulama mengesahkan atau mengatakan pembolehan ijazah tersebut. Kita sampai sini. Karena itulah bagi sebagian masyayikhuna memberikan taujih bagi mereka yang mau mempelajari sanad, mereka yang ingin mulai menghafal sanad dan seterusnya, ya sangat dianjurkan memulai dengan kitab Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Kenapa? Karena Muwatta Imam Malik sanadnya pendek, ya. Kebanyakannya antara Imam Malik dengan Nabi SAW cuma 2 orang. Ya, jadi setidaknya dia hanya menghafal 2 rawi antara Malik dengan Nabi SAW. Itu kebanyakannya. Ya. Afwan, kebanyakannya 3 ya. Kebanyakannya 3. Antara Malik dengan Nabi SAW kebanyakannya 3. Ya. Kalau ada antara Malik dengan dengan Nabi SAW 2 orang, seperti Nafi, Ibnu Umar 2 ya, itu termasuk sanad yang tinggi. Dikatakan sunaiyat muwatta. Hadis-hadis yang antara Imam Malik dengan Nabi SAW cuma 2 orang. Itu sanadnya Ali. Tapi kebanyakan dalam muwatta 3 orang. Ya, 3 orang. Jadi setidaknya dia hanya menghafal 3 nama orang antara Malik dengan Nabi SAW. Maka itu memudahkan dia menghafal sanad. Memudahkan dia menghafal sanad. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala wa salamatul hadis minasyududi wal illah. Ini saya insyaallah kita tidak akan bahas di sini. Jadi khulasah. Kesimpulannya syurutus sihha ya. 6. Jadi kesimpulan dalam syurutus sihha Taib. Dan kemudian saya lupa tadi sampaikan di sini untuk dobat baik dhabtus sadar maupun dhabtul kitab itu dipersyaratkan pada tahammul dan ada ya, pada tahammul dan ada. Jadi ketika tahammul dia harus punya dobat yang bagus dan ketika ada dia juga punya dobat yang bagus. Jelas sampai sini ya? 6. Dan ini aturan umum yang bisa saya sampaikan bahwa bukan semuanya juga dan juga bukan sebagian besarnya, tapi ada titik-titik tertentu, persyaratan-persyaratan tertentu dalam ilmu riwayat itu di zaman mutaakhirin dilonggarkan. Jelas sampai sini? Iya, ada. Mungkin kita tidak akan tambih semua karena itu memakan waktu, ya. Tapi kalau kita ingat kita akan tambih akan adanya perbedaan. Jelas sampai sini? Dan satu hal yang harus diperhatikan bagi pembelajar ilmu mustalahul hadis, bisa dikatakan 80% atau mungkin kurang sedikit ya 70% apa yang tersebut dalam buku-buku mustalah itu masih diamalkan sampai sekarang. Ya. Maka siapa yang ingin mendapati tatbik teori yang tersebut dalam buku-buku mustalahul hadis ya di depan matanya, ya silakan dia terjun melihat pembahasan ilmu riwayat di zaman ini. Ya, dia akan mendapati hampir semua pembahasan dalam mustalahul hadis ada. Ya, sehingga itu lebih rusuh karena di antara hal yang kurang apa ya bahasanya? Ya, nah, banyak yang berpikir bahwa mustalahul hadis itu sudah selesai, sudah khatam. Itu hanya digunakan untuk membahas hadis-hadis yang sudah lewat gitu. Ya, sudah selesai, sudah setelah dibukukannya hadis-hadis, ilmu mustalahul hadis sudah tamat, khatam, tidak ada lagi pengamalan di zaman sekarang. Sehingga apa? Ketika dia mempelajari mustalahul hadis, tinggal menjadi teori semata-mata di dalam kepalanya kalau dia tidak pernah praktek. Ya. Kalau dia tidak punya apa? Praktek, karena dia menyangka bahwa ilmu mustalahul hadis itu ilmu sudah lewat gitu. Nah, apalagi kalau sudah berpatokan sama tasihih dan tadhifnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Terus belajar ilmu hadis ngapain ujung-ujung panjang-panjang kalau ujung-ujungnya tasihih tadhifnya Syekh Albani masalah. Ya, jelas ya. Kalau bukan bermasalah. Kalau dia lakukan itu ya silakan, tidak ada masalah. Tapi terus apa yang dia pakai? Apa ilmu mustalahul hadisnya untuk apa gitu. Ya. Jadilah banyak pembelajar mustalahul hadis hanya menganggap mustalahul hadis ini ilmu bagaimana ya penerapannya? Apakah masih bisa diterapkan di zaman sekarang? Ya. Apakah masih ada di zaman sekarang itu yang namanya sarikul hadis, pencuri hadis? Apakah di zaman sekarang ada namanya tadlis? Apakah di zaman sekarang ada munqati? Apakah di zaman sekarang ada al-ulu wan nazil? Apakah di zaman sekarang ada ya, macam-macam. Jelas sampai sini? Nah, dan jawabannya iya sampai sekarang
hampir sebagian besar atau teori-teori dalam mustalah hadis itu masih ada sampai sekarang. Jelas sampai sini ya? Masih ada sampai sekarang dan terjaga. Terjaga. Aturannya bagaimana walaupun tadi sedikit dilonggarkan ya, karena adanya perbedaan masa dan perbedaan orang-orangnya atau dalam beberapa syurut dilonggarkan. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Jadi khulasa untuk syurutus sihah yang pertama adalah ittisalus sanad. Yang kedua, taib. Atau sedikit tambahan berkenaan dengan dobat di sini. Kita sudah sebutkan ya, kalau kita berbicara dengan tentang dobtul kitab, tentunya ini lebih longgar dari masalah ini. Sampai di zaman mutaakhirin pun di zaman sekarang, ya, dobtul kitab itu masih ada. Dia mencocokkan nuskhanya dengan nuskh gurunya. Misalnya dia meriwayatkan masalah kitab Syama'il Muhammadiyah dari gurunya. Dia baca ke gurunya, gurunya sampai gurunya, gurunya sampai gurunya, terus sampai kepada Imam Tirmidzi. Terjaga apa namanya qiraahnya itu, ya, terjaga qiraahnya. Jelas sampai sini ya. Maka dobtul kitab sampai sekarang jelas masih ada. Kalau perbedaan nuskho ya tinggal diperbaiki, disamakan nuskhonya. Nah, yang kita bahas sedikit di sini tentang masalah dobtul saudara. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, karena ini pembahasan tentang hadis sahih ya, pembahasan tentang hadis sahih. Karena ini berkenaan dengan hadis sahih, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menggunakan istilah tamud dobat. Jadi bukan sekedar dobat, tapi harus sempurna dobatnya. Iya. Jelas sampai sini? Nah, apa itu tamud dobat? Dobat yang sempurna. Yang dimaksud dengan dobat yang sempurna adalah hadis-hadis yang dia benar padanya itu jauh lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia salah padanya. Jadi yang dimaksud dengan tam di sini sempurna, ya dalam tanda kutip sempurnanya manusia. Ya, kesempurnaan manusia itu bukan tidak pernah salah, kan begitu. Karena itulah masyhur, sesikoh apapun seorang alim, dia pasti punya hadis-hadis yang dia gorib padanya. Goraibul hadis. Imam Malik rahimahullahu ta'ala punya goraibul hadis. Hadis-hadis yang kemudian dipertanyakan oleh para ulama. Kok Imam Malik sendiri meriwayatkan hadis ini? Ya. Nah, bukan berarti semuanya langsung ditolak, tapi setidaknya ditinjau ulang oleh para ulama, dipertanyakan, diperiksa. Jelas sampai sini ya. Jadi tidak ada seorang pun ulama, sesikoh apapun dia, kemudian tidak pernah salah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tam di sini adalah hadis yang dia benar padanya jauh lebih banyak dibandingkan yang dia salah. Anggaplah kalau dia punya 100 hadis, dia benar pada 95, salah pada 5. Salah itu jelas, pasti ada salahnya. Ya, itu namanya tamud dobat. Jadi kalau dia punya 100 hadis, dia benar 95 atau mungkin dia benar 90, masih bisa lah mungkin diterima, 10 hadisnya salah. Masalan seperti itu ya. Jadi bukan 50-50, bukan juga yang penting masih lebih banyak benarnya, 60-40, enggak juga. Itu bukan tamud dobat namanya. Tamud dobat yakni hadis-hadis yang dia benar padanya jauh lebih banyak dibandingkan, bukan sekedar lebih banyak, tapi jauh lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia salah. Nah ini tamud dobat. Baik, kemudian yang terakhir ada musyad, ada musyudud, dan yang terakhir ada mul illah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan ini di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Sudah lewat waktu 1 menit. Afwan. Keif, admin cukup sampai sini? Erwin? Nah, Ustaz. Cukup? Nah, Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan di skip dulu. Insya Allah besok kita jawab pertanyaan. Nah. Wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una. Wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naam. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Bisa dinaikkan saat mau di screenshot. Oh ya. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa iyyakum Ustaz. Sudah? Mau diturunkan Waalaikumsalam. lagi? Jazakallah khairan, Ustaz. Siapa? Jazakumullah khairan. Insyaallah. Yang di bawah sudah di screenshot tadi? Jazakumullah khairan. 6. Herwin, sudah screenshotnya? Nah, sudah Ustaz. Yang di bawah sudah? Jazakumullah khairan. Sudah yang di bawah juga? Iya, sudah Ustaz. Taib. Apa aja makanannya?